warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Rahman Nursania dengan NPM 235009006. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas UAS mata kuliah Pembangunan Pertanian dengan topik isu utama pada budidaya komoditas lada di Lampung. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Baik, di bagian pendahuluan ini ada lada atau pipen nigrum adalah salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun saat ini produktivitas lada mengalami penurunan. Penyebab utamanya adalah keterbatasan pengetahuan petani dalam budidaya, tingginya serangan hama dan penyakit, serta kelembagaan petani yang masih lemah. Kondisi ini membuat pengelolaan usaha tani jadi kurang optimal. Karena itu, peningkatan kapasitas petani menjadi sangat penting agar teknik budidaya dapat lebih efisien dan daya saing lada bisa kembali meningkat. Nah, adapun tujuannya itu pertama meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam teknik budidaya lada. Yang kedua, meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hama dan penyakit secara efektif. Dan yang ketiga, memperkuat kelembagaan dan peran kelompok tani dalam pengembangan usaha lada. Yang keempat, mendorong adopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kualitas lada. Nah, yang kelima, mengembangkan kapasitas petani agar lebih mandiri dan siap menghadapi dinamika pasar. Nah, kalau kita lihat dari rich picture yang telah saya buat ini, posisi petani berada di tengah karena semua permasalahan sebenarnya bertemu pada mereka. Petani masih kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan, sementara akses pasar dan informasi harga juga terbatas. Jadi mereka sering menjual dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, dari sisi budidaya juga banyak petani masih mengelola tanaman secara sederhana. Penyuluh, akademisi, dan dinas pertanian sebenarnya sudah ada, tetapi teknologi dan pengetahuan budidaya yang disampaikan belum sepenuhnya diterapkan di lapangan. Ini membuat kemampuan teknis petani belum berkembang maksimal. Nah, hasil panen pun sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga, perubahan iklim, dan tingginya serangan hama serta penyakit. Di sisi lain, kelembagaan kelompok tani belum berjalan efektif sehingga dukungan dan koordinasi antar petani tidak optimal. Terakhir, ini di bagian pasca panen masih ada kendala dalam penyimpanan dan pengolahan yang membuat kualitas produk sering menurun. Jadi, secara keseluruhan, rich picture ini menunjukkan bahwa permasalahan petani lada saling berkaitan satu sama lain, mulai dari modal, budidaya, sampai pemasaran dan pasca panen. Nah, pada analisis Catwood ini kita melihat 6 komponen utama yang menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam sistem, apa yang berubah, dan faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama itu ada customer. Di sini adalah petani lada sebagai penerima manfaat utama. Mereka akan mendapatkan peningkatan kapasitas budidaya, pendampingan teknis, dan hasil yang lebih baik. Nah, jadi konsumen juga ikut diuntungkan karena mendapatkan produk lada yang lebih bermutu. Nah, yang kedua itu ada aktor, terdiri dari penyuluh pertanian, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan BP3L. Nah, mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelatihan, penyuluhan, dan penerapan inovasi di lapangan. Nah, selanjutnya itu ada transformation, menggambarkan perubahan dari praktik budidaya tradisional menuju penerapan GAP atau
Good agricultural practice artinya ada peningkatan kemampuan teknis pengelolaan tanaman sampai praktik pasca panen. Nah, pada bagian worldview, transformasi ini dianggap penting karena dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan usaha tani. Nah, dampaknya bukan hanya pada peningkatan kesejahteraan petani saja, tetapi juga ada daya saing komoditas lada. Nah, untuk owners, peran utamanya ada pada dinas pertanian sebagai pemegang kebijakan, kemudian BP3L ini sebagai pengelola komoditas, serta perguruan tinggi sebagai penyedia program pemberdayaan. Nah, yang terakhir itu environment, berisi tentang eksternal seperti keterbatasan alat dan teknologi, perubahan iklim, serangan hama, rendahnya pendidikan petani, serta lemahnya kelembagaan. Nah, faktor-faktor inilah yang sering menghambat jalannya sistem. Jadi, secara keseluruhan, Ketu ini membantu kita memahami siapa yang terdampak, siapa yang berperan, apa yang harus diubah, dan hambatan apa saja yang perlu diperhatikan agar perbaikan sistem budidaya lada bisa berjalan efektif. Nah, kalau kita lihat dari Winmap yang telah saya buat ini, pengembangan komoditas lada sebenarnya mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Di bagian atas ada hal-hal yang berhubungan langsung dengan petani, seperti peningkatan kemampuan teknis, penerapan teknologi budidaya yang lebih modern, dan pendampingan dalam pengelolaan usaha tani. Ini penting supaya cara budidayanya lebih efisien dan hasilnya juga lebih baik. Lalu ada bagian yang fokus pada tantangan di lapangan seperti pengendalian hama dan penyakit serta penyesuaian terhadap perubahan iklim. Nah, dua faktor ini sangat menentukan keberhasilan panen. Di sisi lain, penguatan kelembagaan dan akses permodalan juga menjadi kunci. Petani butuh dukungan agar bisa mengakses modal, pasar, dan informasi harga yang lebih akurat, termasuk juga upaya untuk menstabilkan pendapatan lewat kemitraan agribisnis. Kemudian di bagian hilir ada pengembangan sarana pasca panen, perbaikan penanganan hasil panen, standarisasi mutu, sampai pengembangan produk turunan. Ini bertujuan agar lada tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga bisa punya nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, secara keseluruhan, Winmap ini menunjukkan bahwa pengembangan lada tidak bisa hanya fokus pada satu titik saja. Semua aspek mulai dari budidaya, kelembagaan, pasar, sampai pasca panen harus diperbaiki secara bersama-sama agar komoditas lada bisa berkembang dan memberikan manfaat lebih besar bagi petani. Nah, dari keseluruhan pembahasan bisa kita simpulkan bahwa meskipun lada memiliki nilai ekonomi yang tinggi, produktivitasnya masih belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan pengetahuannya petani dalam budidaya, tingginya serangan hama dan penyakit, serta kelembagaan petani yang belum berjalan efektif. Nah, karena itu penguatan kapasitas petani menjadi sangat penting, mulai dari pelatihan, pendampingan, sampai penerapan teknologi budidaya yang lebih tepat. Nah, dengan langkah-langkah tersebut bisa kita dorong peningkatan hasil panennya sekaligus memperkuat daya saing komoditas lada di pasar nasional maupun internasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Sekian, terima kasih.